Sebenarnya emang kalau gua emang kerja ya. Kalau Nino apa? check in katanya dia banyak orderan. BO ya, open BO lah. Lu bakalan kaget nggak? Ntar lu bakalan siap nggak kondisi di Nggak, mana? nggak. Gini. Gua tahu arah lu. Kondisinya di mana? Halo, anjing. Balik lagi nih. Jadi mungkin banyak juga yang bertanya-tanya Di luar sana. di luar sana. Kemana kita? Kok udah lama nggak bikin konten? Iya, benar. Gitu kan. Kenapa gitu? Mati atau gimana nih orang? Berantem apa gimana kan? Pecah nggak nih? Iya. Orang belum terkenal udah pecah anjir. Iya, belum terkenal udah bubar. Aduh. Jadi sebenarnya lu tuh kemana sih, Kun? Enggak, kita berdua dong. Iya. Ini kan konten kita berdua. Iya. Sebenarnya emang kalau gua emang kerja ya. Kalau Nino apa? check in katanya dia banyak orderan. BO ya, open BO lah. Gila. Tapi tapi ada beritanya loh. Apaan? Sekarang kalau misalnya bukan open BO. Kalau lu ketahuan Open BO. kumpul kebo Oke. sama Zina, itu bisa dipenjara anjir. Serius lu? Jadi lu check-in belum kawin. Belum kawin nih. Belum Ini kawin. ini kita Ya, gitu. misalnya sama cewek lu gitu ya. Ya anjing. Kawin belum kak. Melakukan hubungan itu. Ya misalnya lah ya. Check-in bisa dipenjara 6 bulan anjir. Serius lu? Ada beritanya. Tadi gua ngeliat beritanya. Lu hati-hati lu. Nah, lu kan alasan lu mau kawin kan itu kan? Maksudnya? Biar nggak dipenjara 6 bulan. Jadi Markus tuh lagi ini nih. Markus tuh lagi nyiapin Gimana biar pernikahannya dia gitu. Gimana caranya biar bisa keluar ke dalam? Iya. Itu kan maksud lu nikahin cewek lu. Jadi enggak lah. enggak ya, Markus tuh lagi nyiapin pernikahannya dia kan. Iya, guys. Jadi pernikahannya udah beberapa bulan lagi nih kalau jadi. Ya guys. Kalau Tuhan menghendaki dan Iya, kalau benar, si dompet itu pun di ACC Ya gitu kan. gitu lah ya. Jadi Markus tuh lagi sibuk itu sama lagi sibuk kerjaannya dia kan. Iya. Sama gue juga lagi Lu belum lagi sibuk juga kemarin. Iya, lagi banyak 2 kerjaan. bulan full lu event. Iya, 2 bulan full event terus ya berlanjut terus gitu. tapi ya itu gue mau nanya ya, itu alasan lu kenapa lu lagi ribut banget nih soal lu mau nikah gitu. Kan lu lagi pengen nikah nih, sibuk Iya. ya kan. Gue udah lama banget nggak ketemu lu, tiba-tiba dapat kabar lu mau nikah. Iya. Apa udah lu DP kah? Anjing, enggak dong gue. Gila lu. Ya, gimana? Enggak dong, Min. Emang sempat juga kecemplung gitu maksudnya. Enggak guys. Parah banget. Ngomong soal komitmen. Kita ngomong soal komitmen. Agak berat dan lu harus serius juga dong, enggak boleh bercanda nih. Jangan bercanda mulu, Iya, kita iya. dinilai orang jadi tukang bercanda doang. Iya, disangka nih orang kok berdua kayak enggak ada ilmunya. Soalnya ada yang ngomong ke gua, Apaan? kontennya emang kagak jelas sih, yang penting ketawanya doang. Iya. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, guys. Gua enggak mau kayak gitu. Kita harus ada ilmunya juga yang harus kalian dapat gitu. Nah, ngomong-ngomong soal komitmen nih. Apa yang Mabok bikin bareng. Oh bukan. ngomong soal komitmen? Apa yang bikin lu memantapkan hati lu mau nikah sama nih cewek? Oh, tadinya gini nih. Gue berprinsip gue pengen nikah di umur 30-an aja. Gue pengen nikmatin masa sendiri gue dengan teman-teman gue. Masa-masa nggak punya duit. Masa-masa kebebasan lah maksudnya gitu. Gue punya duit kan gue kerja. Oh, punya duit ya. Iya, gue bisa ngapain apapun yang gue pengen tanpa ada satu orang pun yang melarang gue. Contoh pacar, kalau pergi malam-malam. Ya kan ada acara kantor, contoh lah gitu, ada acara kantor. Ya. Acara kantor yang gue diharuskan untuk lembur. Gitu, gue nggak pulang dong. Gitu, jadi Lu masih mau nikmatin itu? iya, tadinya Masih pengen jajan sana sini. jajan nasi goreng malam tuh enak. Iya. Gitu dong. Jajan nasi goreng. Kok gue kayak disudutkan sih? Enggak. Ya gitu. Nah, gitu ya. Ya, terus gue pengen itu kebebasan gitu, karena gue udah berapa tahun, lu tau lah gue udah berapa tahun gue jomblo dulu. Iya. Gue udah santai itu, nggak mikirin Hampir cewek. homo kan waktu itu ya? Enggak dong. Lu udah gini-giniin cowok waktu itu gue lihat.
Ya anjing. Enggak Bagusnya cewek lu nyelamatin. Ya, Enggak terus, dong. terus. Jadi ya itulah yang gue pengen gitu. Pada awal ya, tapi akhirnya gue bertemu dengan pasangan gue yang sekarang. Hadiah Ciki. Ciki. Bukan ya? Enggak dong. Kali ini Semurah hadiah- itu kan cewek gue. Enggak kali makan Ciki. Ih, kok ada dia makan malam Dinner gitu. berdua gitu. Enggak. Contohnya randomly ketemu gitu Enggak. Ini ketemu di mana? Jadi dikenalin lah. Ini kan udah kita bahas sebelumnya nih. Iya. Jauh sebelumnya. Ketemu, akhirnya dia memantapkan diri untuk gue nggak mau lama-lama. Akhirnya lu pusing. Bukan gue pusing. Akhirnya gue kayak, oke, gue juga mau sama lu karena gue nemuin sosok yang pas. Bukan yang pas kali. Maksudnya? Siapa lagi yang mau sama lu? Mungkin kan. Cantik. Iya, udah. iya benar. Kerja tetap udah. Itu Mau juga. sama lu yang jelas. Itu Iya, dia yang iya. penting. Itu sih benar. Itu juga salah satu ya guys. Maksudnya dengan isi kantong yang pas-pasan dia berani ngambil resiko yang berat. Itu dia. Nah itu dia. Dan gue juga oke, fine. Lanjut ke pernikahan. Oke. Gitu. Itulah gue lagi ya masa-masa itulah guys. Nah kalau lu nih, Kenapa? wah lu akhir-akhirnya sibuk nih. Ngomongin soal komitmen, nah komitmen lu gimana? Lu kan pasti jarang ketemu, makin jarang lu ketemu. Iya. Gua lihatnya tuh makin jarang ketemu. Kecuali waktu lu nganggur dulu. Iya. Hampir tiap hari lu nyupirin. Ya mungkin waktu itu kondisinya dia belum terbuka matanya. Lah, Jadi emang- masih mau aja sama emang- gue yang nganggur. Lah emang sekarang udah terbuka matanya. Iya, semoga aja masih ketutup ya. Semoga aja. Nah, itu gimana komitmen lu? Komitmen gue kalau bicara soal komitmen, Nah, yang gue pengen nanya, lu ada nggak kayak peraturan di antara lu berdua? Oke, lu nggak apa-apa kerja. Yang penting seminggu kita harus ketemu. oh iya dong. harus. Gitu, itu udah omongan lu Gue berdua. udah make a deal dari awal gue kenal sama cewek gue ya. Kayak dia itu orangnya nggak bisa yang di rumah doang jadi ibu rumah tangga atau segala macam. Dan Wanita karir? Wanita karir lah intinya. Nah ya gue di situ ya bagus. Bagus Lu dong. bisa backup gue gitu. Iya, Kalau karena- misalnya benar. ya karena gue si kerjaan gue yang kayak begini Iya, kan. iya. Agak susah juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan sampai ya, terus akhirnya dan dia juga pengennya kerja dan gue emang wish gue tuh gue pengen punya istri yang kerja gitu. Oh iya. Karena gue nggak mau ngeliat Punya dia mobil cuma- sendiri. Iya dong. Iya bener. Jadi apa namanya bisa support gue juga gitu. Ya, Kan ya. gue nggak selamanya gue ini terus kan steady terus gitu. Jadi biar dia Karena kalau kalian lupa Nino ini kerjaannya tuh freelance guys, hitungannya ya Nin. Kalau ada panggilan ya lu kerja, ya, gitu dong. dan memang gue menangnya gue tuh gue nggak ada pensiunnya lah. Iya, lu terus terusan aja kerja, Iya, benar. selama gue kuat aja gitu. Nah terus Apa ini yang kuat? Hah? Tenaga. Oh, tenaga. Tenaga yang kuat. Iya, iya. Sama. Nah, jadi itu dia tuh punya pikiran yang sama apa yang sama gua yang gue pengen gitu. Oke. Dia pengennya tuh dia setelah nikah tetap kerja gitu. Ya udah bagus gitu Oke. karena dia nggak bisa bukan orang yang di rumah banget gitu. Oke. Jadi dia tuh mikirin kalau misalnya dia setelah nikah terus dia cuma jadi ibu rumah tangga, dia nggak bisa gitu. Oke. Jadi dia tetap harus kerja. Harus kerja. Jangan sampai lu nih udah nikah nih, mohon maaf nih, lu tiba-tiba bilang gini ke istri lu, kamu ngurus rumah tangga, aku aja yang kerja. Nggak bisa gua. Jangan nih, Nggak bisa. maksud gua. Nggak Ntar bisa kan kayak gitu. jomplang maksudnya gitu. Nggak bisa Karena kan keuangan dia lebih. Iya. Kalau udah bahas soal keuangan, gua kalah emang. Ya Gua guys, udah emang pasrah aja. mau S2. Ya terus bagusnya cewek gue bukan orang Batak ya. Kalau orang Batak mahal bos. Mahal bos. Iya. Jual ginjal kali gue ya. Nah itu nih. Nah ngomong-ngomong soal cewek Batak nih, Kun, ya. Lu kan cewek lu Batak ya. Lu nya Batak, cewek lu Batak gitu. Iya. Lu nikah harus secara Batak dong. Adat Batak. Ini kita bicara soal adat ya. Oke. Iya. Lu nikah harus dengan adat Batak, dengan adat Batak yang sebegitu Riweuh, rumitnya. rumit. Gitu lu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, prosesnya kayak begini, Iya. kayak begini dan dengan
harga yang harus agak kita bayar lah. fantastis Iya. juga gitu, dan lo itu mau nggak mau harus lo bayar gitu. Lo sebenarnya lo tuh di zaman yang sekarang dengan adanya adat itu lo gimana sih cara pemikiran lo? Apa lu tetap setuju kah? Apa lu sebenarnya dalam hati lu gue pengen nikahnya yang biasa aja? Iya. Jadi kalau di adat gua itu gua orang Batak ya. Jadi kita harus mengikuti adat. Kenapa? Karena mau tidak mau karena kita akan bersentuhan langsung dengan orang-orang adat. Kalau kita nggak diadatin ya kita nggak akan diakui. Kita nggak akan dibantu, kita nggak akan ditolong dalam artian gitu. Kita harus punya perkumpulan yang benar-benar menopang kita gitu. Dan itu orang-orang adat yang akan mungkin membantu kita kalau kita mungkin suatu hari ada permasalahan atau ada yang musibah, itu nanti mereka bantu gitu. Dan itu yang gue pelajari dari adat gue. Dan menurut gue ketika kita gue sendiri kayak gue mah ngerti adat, tapi setelah gue diajari apa inti adat itu, adat Batak terutama ya gue mengerti kenapa mahal. Karena mereka itu pun kayak ngasih tahu gitu bahwa nikah itu tuh nggak mudah guys. Nggak sekedar lu di KUA, mohon maaf ya, kalau kalian nikah di KUA atau segala macam, bukan maksudnya menjelekkan atau segala macam ya, tapi emang nggak semudah itu guys. Kalau di Batak lu butuh pengakuan dari orang-orang adat supaya suatu saat nanti ketika lu ada masalah di keluarga lu kemudian hari, bukan yang ada masalah langsung tiba-tiba mau cerai apa segala macam. Nggak semudah itu juga. Jadi lu perlu manggil lagi orang adat. Kenapa permasalahannya? Biar ditengahin lah. Biar ditengahin nih. Habis itu kita lari lagi ke pendeta. Kayak gitu-gitu guys. Jadi kita kayak ngingetin lah kayak kalau kita lagi berantem mau amit-amit lah dalam bahasa kutip mau cerai gitu. Lu mikir-mikir lagi gitu kayak lu tuh ngegelar pernikahan lu nggak gampang. Lu keluar duit banyak, keluar pemikiran yang stres mungkin, dan itu akan mengingatkan lu berdua nantinya ketika lu di kondisi itu gitu. Dan gue menghargai adat gue gitu. Jadi ketika ada gue diajarin sedikit demi sedikit lah sama bokap gue kayak lu ada ini ya, lu perlu ini ini untuk ini. Padahal menurut gue itu perlu ya, katanya emang di adat itu perlu. Kenapa? Karena kita butuh mereka untuk pengakuan katanya gitu. Oh gitu, ya udah akhirnya gue mengikuti itu semua, dan lambat laun pun gue berkaca gitu. Oh gue kalau punya anak nanti apalagi perempuan, gue akan dijadikan seperti ini juga mungkin. Karena gue sebagai orang tuanya dan gue harus mengerti gitu. Bagaimana menempatkan diri gue sendiri di tengah-tengah adat ini gitu gimana. Nah ini menarik nih. Lu sekarang nikah harus adat. Harus. Nanti lu punya anak berarti harus adat juga dong. Harus. Nah di kondisi nanti lu udah punya anak, dan anak lu udah gede, lu harus nikahin adat. Harus lu dong yang andil, nggak mungkin bokap lu lagi dong. Karena di sini kondisinya itu anak lu. Iya benar. Lu bapaknya dia. Benar. Lu berarti akan siap dengan kondisi itu. Dengan lu berarti harus dari sekarang harus belajar adat dong. Ya benar. Nggak mau. Ya kan lu harus belajar itu. Berarti lu bakalan jadi sosok bapak-bapak yang gue harus tahu adat nih segala macam, dengan di kondisi di zaman yang sekarang kayak begini gitu. Dan gue belajar ini sih lebih tepatnya ya, kalau belajar adat atau itu kan kita butuh perkumpulan. Dan gue belajar untuk berkumpul dengan orang lain yang mungkin nggak gue kenal guys. Gitu dengan kondisi lu yang introvert ya. Benar, dengan kondisi gue yang aduh gue malas banget deh gitu, ngapain sih ketemu dia gitu. Dan cewek gue pun ngerasain itu ketika dia ngenalin ke teman-temannya gitu, gue tuh ngejauh. Misalnya gue ke kondangan temannya cewek gue, teman kantornya, teman gerejanya, teman perkumpulannya, gue suruh nemenin dia, gue temenin. Tapi kalau untuk salaman segala macam, gue lebih baik menjauh, karena gue gak nyaman untuk dress up lagi ke orang-orang. Halo gue Markus ya gitu. Gue pairing lagi, males guys gitu. Jadi gue ya belajar dari situ. Sombong ya, bukan sombong tapi emang diri gue sendiri ya. kayak males banget nih basa-basi sama orang kayak gitu loh. Gue orangnya males. Jadi gue belajar dari situ lah sama cewek gue. Kamu tuh nggak boleh kayak gini. Kita butuh mereka, kita butuh ini. Jadi kamu nggak boleh ngurung diri, ibaratnya gitu. Kamu harus terbuka dengan diri kamu sendiri, belajar untuk menerima orang lain yang mungkin menurut lu anjing nggak penting nih orang. Ngerti nggak sih lu? Menurut gue nih orang siapa sih di keluarga gue tuh dia nggak ada. Tapi ini penting nih orang. Kayak gitu. Nah ini menarik juga. Lu bilang tadi, ini balik lagi ya. Lu bilang tadi lu akhirnya mau komitmen sama cewek lu karena menurut lu dia cocok sama lu. Benar.
lu orangnya dia orang yang lu cari Oke. segala macem. Sekarang gini, lu pacaran sama dia, selama lu pacaran dia orangnya ekstrovert berarti kan, Dia lebih ke ekstrovert. lu introvert. Benar. Berarti lu nanti setelah nikah lu hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi lu ngeliatnya dia dong. Iya. Ngakalinnya gimana kalau misalnya dia tuh, lu kan orangnya introvert ya, kalau introvert lu lagi kabur Itu. nah itu kan lo ngakalinnya kayak gimana, sama kenapa yang menurut lu dia tuh bener-bener cocok sama lu, akhirnya bener-bener ya udah lu udah sama dia aja nih. Gini, kenapa gue sama dia, karena cuma dia yang bisa bikin gue berkata iya gitu di saat diri gue berkata tidak. Duh, gue males nih. Contoh. Tapi karena ada dia, contoh, gue harus ke teman-temannya misalnya gitu, dikenalin lah sama teman-temannya. Kita nongkrong yuk kesini. Ada aku, dia bilang gitu. Gak bakal mungkin aku cuekin kamu. Dan dia berani juga make deal ke gue. Oke, gue nggak akan sedekat itu dengan teman-teman lu. Yang penting gue udah say hi gitu doang deh gitu. Lu nggak perlu ngajak ngobrol gue terlalu banyak. Tapi dia yang bisa bikin kayak, Dul tenang aja ada gue ngerti lu. Gitu. Yang mereka tahu lu orangnya sombong, lu orangnya nggak mau kenalan. Itu udah urusannya cewek Itu, lu lah ya. iya, yang penting gue tahu lu. Lu mau datang aja gue udah syukur. Nah dia tuh juga berani ngambil keputusan itu gitu. Dan menurut gue, lu nggak mau menang sendiri juga nih, enak nih orangnya. Tapi untuk keperluan yang dalam tanda kutip diharuskan, contoh kayak adat. Dan gue harus bener-bener kayak, yuk ngobrol di sini, yuk ngumpul di sini, nggak boleh di atas terus ya gitu. Dia ngajakin gue, dan entah kenapa kalau ada dia gue nyaman gitu. Nah, gue balikin lagi sekarang ke lu. Contoh, gue kan udah nemuin sosok wanita kriteria untuk mendampingi hidup gue. Menurut lu, cewek lu yang sekarang masuk kriteria itu nggak? Masuk. Ini baru gue bahas semalam sama cewek gue. Ini pas banget nih. Gue baru bahas ini semalam sama cewek gue. Gue bilang gini. Gue bilang ke dia, gue lagi bercanda-bercanda sama dia. Gue bilang, kok gue jadi mau ya sama lu ya, gue bilang gitu. Maksudnya jadi mau? Gue tuh emang sebelum kayak kecarian banget dia nih sekarang. Itu nih. Kayak kecarian dia banget karena awalnya mungkin gue cuma ngelihat dia bukan dari fisik ya, maksud gue ya kalau bicara soal fisik mulu ya nggak ada habisnya juga. Nggak ada habisnya gitu. Lu bakal penyakit lu di situ terus. Nah gue kan ngeliat dia tuh dari cara berpikirnya dia sama sifatnya dia. Itu yang masuk ke gue gitu, itu yang ngeklik banget sama gue. Gue sampai bercanda semalam gini, anjir kok gue mau ya sama lu, gue bilang gitu. Lu begini kondisi fisik lu begini, gini, gemuk lo apa segala macam, gue bilang gitu. Gue jujur-jujuran, lu gemuk apa segala macam gini. Kok gue mau ya sama lu, gue bilang gitu. Terus padahal sebelumnya nih ya, sebelumnya cewek lu nggak gendut tuh. Kecuali yang mantan lu sebelum ini juga gendut tuh. Iya. Dan itu juga nggak works juga kan gue sama dia. Iya. Nah terus udah kayak gitu, tapi gue bilang lagi ke dia, tapi gue happy sama lu. Gitu. Itu kan yang penting ya, maksudnya kayak sampai sekarang gue nggak ada bosannya sama dia. Tiap malam lo gue video call gitu. Iya sama ya. Kayak lu juga gitu. Iya. Gue tiap malam video call dan ada terus yang diobrolin gitu. Ada topik terus. Ada ya apapun gitu, entah gue main game doang sambil video call gitu sama dia gitu. Tapi main gamenya sama dia. Iya. Ya udah kayak gitu, maksudnya kalau gue sampai sekarang tuh mikir, kalau gue bicara soal fisik melulu, ya udah di fisik aja lu benar gitu. Suatu saat ada yang lebih bagus lu pasti akan gua ambil. Nah itu dia. Nah terus gue juga waktu itu pernah gue sekali gue balik dari kantor, jalan balik dari kantor, gue tuh denger lagu, ada satu lagu yang bikin gue langsung, gue bukannya sekali doang denger lagu ini ya, kayak udah sering, tapi gue di malam itu gue nggak tahu kenapa. Lagu netral, walah. Bukan lagunya Blackpink yang tai jadi yang shit. bukan. Pokoknya ada satu lagu dari satu band Indonesia, band indie. Nah itu tuh dia Pamungkas. Bukan. To the Bone. Bukan anjing. To the Bone. Itu bahasa Indonesia sum-sum tuh. No. Maaf ya Pamungkas. Enggak, tapi bagus lagunya. Bagus semua. Kalau di arti kadang-kadang orang Indonesia gitu, cuy. Ke Indonesia kampung. Iya. Ada aja. Sum-sum. Iya. Nah, terus bukan itu tapi lagunya di Adams. Oh, udah Adams anjir. Lagu di Adams. Gue lagi dengerin tuh lagu.
kok tiba-tiba langsung dek, gue langsung ngebayangin gue udah nikah, gue punya rumah sendiri, terus itu kondisinya bini gue dia nih, bini gue sih cewek gue ya. Terus gue langsung ngebayangin ke kondisinya temen gue yang udah nikah dan bininya kondisinya kayak ya udah santai, lu mau nongkrong di rumah gue kayak apa segala macam, terserah gitu. Iya. Lu mau nongkrong sampai jam berapa gitu kan. Itu gue ngebayangin sih, anjing bini gue kayak gitu juga kali ntar ya. Ini cewek gue ntar kalau gue udah nikah sama dia pasti bakal begitu juga kali. Iya, dan lu sama gue sampai sekarang kita ngebully itu loh Nani. Secara nggak sadar ya, kita kemana-mana berdua-duaan terus. Nah, itu dari situ gue mikir kayak wah udah deh, gue bener-bener kayaknya emang udah tertambat. Iya, tertambat udah di situ. Benar. Kayak ya udahlah, gue di sini sama dia nih kayak emang udah fix gitu. Kayak dan terlepas dari masalah-masalah gue sama dia ya. Pasti ada masalah dong. Pasti ada masalah dari aspek apapun itu kan, ya. Pasti ada masalah gitu. Cuma gue dari ngelewatin masalah gue berdua bareng itu, gue nemuin solusinya tuh asik gitu. Dan apapun gue diskusiin, nggak yang cuma ya udahlah berlalu lah ya udah lewatin aja gitu. Nggak yang kayak gitu, selalu gue diskusiin gitu. Dan itu gue baru sadar ya itu sosok yang kayak gue perluin deh dari dulu ya, gitu. Benar. Karena balik lagi gue di kondisi keluarga gue, ya lu tau lah kondisi keluarga gue kayak gimana kan. Ya pasti ritmenya sama-sama aja gitu. Hampir kayak udahlah gue pengen sendiri. Tapi setelah gue ngomong kayak gitu, gue ngerasain gue hidup sendiri nggak bisa. Karena emang ya udah lu butuh teman hidup, butuh teman entah curhat apa segala macam yang nggak bisa lu ceritain ke temen lu gitu. Karena teman lu suatu saat juga akan meninggal. Meninggalkan lu lah, maksudnya bukan meninggal ya, meninggalkan lu. Karena suatu saat temen lu ya misalnya lu nih, lu bakalan nikah, lu punya keluarga sendiri, lu punya dunia sendiri. Walaupun gue nggak meninggalkan Nino ya secara 100% full, pasti nggak bisa kayak dulu lagi. Satu nggak bisa kayak dulu lagi, dan nggak bisa terbuka apapun itu gitu. Karena ya udah menurut gue kayak gue bisa terbuka banget sama dia gitu. Apapun gue ceritain sama dia pun begitu gitu. Kayak hal-hal receh aja gue diceritain gitu. Makanya itu yang bikin gue dan fix gue nabung duit gue ya udah buat ke arah itu sama dia gitu. Iya benar. Dan satu hal nih ya yang ini pernah gue omongin juga sama lu. Kalau cowok lu harus tahu kriteria cowok gitu. Kalau cowok lu udah benar sayang sama lu, gue udah pernah ngomongin kemanapun cowok lu pergi, pengennya ada lu. Bener. Iya nggak nih? Gue pernah satu ketika ya gue nggak pergi sama cewek gue berbohong. Intinya dia bilang jangan minum. Padahal tempat itu udah tempat minum nih, dan gue minum. Ada yang salah di diri gue anjing. Duh anjing, pokoknya besok gue harus ketemu sama dia. Besok gue ketemu, gue bilang, gue ceritain sorry ya kemarin kondisinya kayak gini, gue minum. Dan akhirnya gue sekarang pengennya ketemu sama lu nih buat ngebahas ini. Nah lu ngerasa hal yang sama gak nih? Iya, karena sekali gue gak ngomong sama dia, ujung-ujungnya gue harus ngomong. Dan tapi gue harus ngeliat mukanya dia ya. Even itu cuma video call doang gitu, entah ketemu langsung atau video call, ya gue harus ngobrolin itu gitu. Karena ya nanti kalau lu dari sekarang aja udah nutup-nutupin, apalagi ntar gitu. Benar itu kalau emang lu mau nikahin gitu kan. Nah ini pernah juga kejadian kayak hal kecil aja, kayak cewek gue mau minum aja, dia bilang sama gue minumnya di rumah ya. Tapi cewek lu minum ya, berarti peminum ya guys. Nggak seintens itu, tapi nggak peminum, maksudnya bisa minum, bisa minum. Pernah minum lah ini. Iya. Ya itu ya gue nggak masalah juga, toh juga di pertama kalinya yang ngizinin dia minum itu bapaknya sendiri, ya kali gue larang gitu. Bener dong, ya udah nggak masalah gitu. Seandainya cewek lu ngerokok, nggak masalah. Bener lu nggak masalah. Gue bilang sama dia, ngeliat gue ngerokok kan, kenapa mau cobain nih, diambil sebatang sama dia, udah ya udah nggak masalah juga, emang nggak apa-apa, ya nggak masalah, cobain aja biar lu tahu. Kalau emang lu mau lanjut silakan. Kalau nggak suka, kalau merasa lu nggak enak nih ngerokok apaan sih, ya udah nggak usah, jangan, biar lu sekedar tahu aja. Iya kan lumayan kalau misalnya lu ngerokok juga, jadinya kan gue bisa kalau nggak ada rokok kan tinggal ngambil. Iya sih benar. Itu maksud gue. Benar. Hemat pengeluaran gue. Iya benar.
Ya udah terus. Pasti cewek selalu tersedia. Ya, pasti ada kan. Dan nggak sebanyak cowok pasti ngerokoknya nggak mungkin. Tapi yang disayangkan adalah Yang disayangkan. yang disayangkan adalah dia tuh dia tuh sebelum sama gua dia udah nyobain juga tapi nggak yang jadi kecarian rokok gitu enggak. Oh enggak. Jadi ya udah. Enggak edik ya? Enggak jadi enggak edik. Jadi aduh itu sangat disayangkan gitu. Coba lu jadi dulu. Padahal bukannya gua minum, jadi nggak minum udah stay. Nah, kan tinggal temennya ini doang kan. Iya. Teman minum itu. Iya kan? Kita nggak menafik lah. Kalau lu peminum, kalau lu nggak ngerokok, kurang lo. Bener. Iya kan? Gue sampai bilang kok lu bisa sih minum Minimal tapi vape nggak lah. Iya, kok lu bisa sih minum tapi nggak ngerokok. Nah. Dan vape gue pun dicobain juga sama dia gitu. Ya udah cobain aja gitu. Enak nih. Ya udah isep lah sana. Gue ngerokok gitu. Isep apa nih? Itu vape. Vape. Vape anjing. Kalau isep yang itu beda dong. Oh, beda. Nanti ada hukumnya 6 bulan. 6 bulan tuh nggak boleh. Jangan. Kita nggak kayak gitu, guys. Kalau lu ke cewek lu nanti, ke bini lu lah. Ini kan udah calon bini ya. Calon bini. Lu berarti setelah nikah tinggalnya di mana? Pokoknya gue udah tinggal berdua lah. Tinggal berdua. Enggak sama orang tua lo. Enggak. Lu itu gimana? Kira-kira lu bakalan bosen gak? Dan lu bakalan siap gak? Orang bilang kan setelah nikah tuh baru kelihatan tuh sifat aslinya kayak gimana. Seberapa pun lamanya lu pacaran sama dia itu nggak keluar sifat aslinya. Begitupun lu. Lu bakalan siap nggak terima sifat aslinya kalau ntar dia tiba-tiba anjing kok jadi kayak gini sih bangsa. Iya. Si bangsa. Ya, berarti gitu lah. Kasar gitu kita jadi kesel kan sama dia. Anjing kok jadi kayak gini beda banget sih bangsat. Dulu waktu pacaran kayak gini gitu ibaratnya gitu. Bawaannya pengen ngomong kasar gitu mah nggak bisa kan. Gini, siap nggak siap sih? Kalau dibilang siap, gue nggak siap dengan hal itu. Ketika dia marah atau segala macam, makanya kita sebagai cowok kan menjaga mood cewek juga dong. Dia nggak suka nih gue kayak gini, berarti oke deh gue nggak kayak gitu biar dia nggak kayak gitu, ngerti nggak? Ya gue gimana caranya lah meredam emosinya dia, gitu. Kita udah tahu lah misalnya cewek lo lagi emosi atau cewek gue lagi emosi. Lu juga udah tahu mungkin si pacar lu lagi emosi itu kayak gimana, dan gue pun juga udah tahu mungkin kayak gimana. Tapi di kehidupan pernikahan lu udah tinggal berdua coy, orang itu lagi yang lu lihat anjir. Dan lu harus siap. Menurut gue mental lu itu harus siap, nggak siap lu harus siap. Karena lu udah berdua gitu, dan lu nggak bisa ceritain ini lagi ke orang-orang lain, karena kalau lu ceritain boroknya dia, ada ya? Yeah. Lu ceritain juga keborokan lo. Nih, kalau misalnya udah nggak setelah nikah nih, nggak ngaceng. Kalau nggak ngaceng lu cagak aja kayak gini. Itu pasti bakal ada kali ya kondisi di mana lu nggak pasti ada kondisinya. Pasti ada, gue yakin nih. Itu gimana ya? Apa lu sebagai cowok kan? Anjing gua gak kuat. Yang bini lu masih on nih. Ayo. Apaan sih ini? Apaan ini? Ayo. Ini nggak ada. Kok nggak ada? Cepat dulu. Kalau lu gimana gitu maksudnya? Apa lu beliin dildo kah? Apa gimana? Jadi lu tempelin di sini jadi pelan ada 2. Anjing kasihan banget nih kita anjing dikasih mainan. Enggak lah cuy. Ya caranya itu murni dari gua. Harus dari gua. Tapi itu pasti ada kondisinya ya. Ini luar dari konteks, tapi ada kondisinya. Ada kondisinya. Dan gua baca umur 40 tahun ke atas. Nah, itu udah mulai menurun cuy. Padahal cewek lu masih oke nih. Mungkin masih on karena cewek kan. Ya emang tinggal terima aja. Tapi si Doski harus bangun. Iya. Harus keras lah. Nah, itu pasti ada kondisinya kan. Nah, ketika di saat bini lu lagi on fire-nya, aku pengen. Terus tiba-tiba gue pengen. Tapi kenapa cuma gimana? Iya. Kenapa ini? Tapi kalau ngeliat video itu kenapa kalau ngeliat video ini bisa nunjuk 1 bintang, kalau lihat bini gak bisa. Kenapa kalau
si bini yang sentuh kok dia biasa cium, aja. biasa Tapi aja. kalau lu ngebayangin disentuh sama dia si artis ini, iya. artis porno ini, kenapa dia ini padahal dia nggak sentuh loh guys, dia nggak lu sentuh. cuma ngebayang. Iya, cuma hanya melihat dia bermain. Masa solusinya muka bini lu ditutupin bantal? Enggak, tapi berarti kita obat kulit itu penting menurut Ya gua. jangan, tapi kalau enggak bisa dong. jangan. Ginjal ngerinya yang keserang. Iya sih, Lu, ngerinya lu mau, vertigo. Iya, lu mau tutup gini tapi ginjal lu bolong. Tetap gini tapi jiwa lu udah kemana? Nah, Ya iya, makanya. iya, tapi menurut gua itu juga harus jadi omongan dan nggak selamanya ya kita bisa lah tahu lah kondisi-kondisi yang tapi kan cewek harus pakai itu ya gimana ya Nah, ini masa pakai jari doang ini sempat gue bahas juga sama cewek gue. Ini tuh empotnya tuh udah beda. Apalagi udah ngelahirin kan. Iya. Empotnya udah beda, Beda, kayak cuy. udah slip coupling, benar. kayak udah ngempos cuy. Ibaratnya kan kalau mesin kan padet gitu kan. Ini Iya, udah iya. ibaratnya Iya, ini udah tua, terus udah ngempos, Iya, benar. tenaganya udah nggak ada gitu. Itu gimana? nggak mungkin turun mesin kan cuy. Ya kalau turun Kalau turun mesin lu ganti baru loh. Iya dong nggak mungkin mau tuh, turun guys. kadiper nggak punya. Nggak mungkin. Ah gila kali ini orang nih mikirnya jauh banget anjing. KDI anjing. Yang nggak punya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Gimana? Karena gue mikirin itu juga sampai sekarang. Emang pernah Hah? Maksudnya? nggak bangun? Anjir gue buat sekarang sih masih ya. Oh masih belum. Cuma gue tahan. Oh ya harus tahan. Nggak boleh iya. Iya, karena apa namanya? Gue sampai bilang sama dia, setelah nikah gue nggak mau tahu ya lo, gue nggak suka ngeliat lo pakai daster. Iya, gue juga udah bilang jangan pakai daster. Iya, Pakai sport bra terus. Hidup kagak masuk angin, yang harus sport bra udah lo ngeliat. Lu bayangin, lu ngontrak, terus cewek lu lagi pengen jemur baju tapi kayak ketat-ketat. Yang ada orang lain yang ngeliatin. Iya, ada aja tuh yang tiba-tiba Iya. ngepel di teras, gini kan. Matanya kemana? Iya. Tiba-tiba kita berangkat kerja dia udah masuk ke dalam. Iya, lu siap Jangan, nggak jangan. dengan kondisi kayak gitu kayak Keluar lu daster. Sampai rumah sport bra. keluar daster tapi pakai BH nggak? Pakai dong cuy, bahaya cuy. Iya, ngerinya Oke, tuh oke. pasti ada aja yang sampai mandiin burung tapi matanya gini, Iya. ngelirik gini kan. Enggak, tapi itu juga seks itu penting. Penting, Kita selalu ada seks dulu nih. Mm-mm. Tapi yang penting itu cuy. penting. Tapi kalau saat itu lo harus itu lagi balik lagi Ki. Komitmen. Iya, kan makanya banyak kan orang yang apa tau-taunya jadi cerai gara-gara itu mungkin. Seks emang penting, tapi bukan itu utama juga cuy. Iya benar. Makanya orang mungkin banyak yang tiba-tiba tau-taunya cerai setelah udah beberapa Tapi tahun nikah. Mungkin gara-gara udah bosen kan yang dicolok itu melulu. Iya, gitu iya. kan. Iya. Tapi- Kalau nggak bawah mulut, kalau nggak bawah mulut. Enggak. Dikirain ovarium nggak taunya amandel. Kalau enggak udel. Iya. Udel enggak, tapi kondisinya juga sama kali cuy. Kalau cewek lagi dapat Ya nggak bisa. nggak bisa kan, Nggak tapi bisa. lagi strongnya. Anjing, aceng berat ibaratnya gitu. Ngaber. Ngaber banget nih. Aceng berat. Tapi kan cewek lu nggak bisa. Nggak bisa dong, masa Iya. mau paksa colok nggak Iya, mungkin nggak dong. mungkin. Bahaya. Iya, bener. Jangan. kasihan. Kanan, mulut kalau enggak. Itu kan sebaliknya. Lah gimana sih lu? Jilat. Gimana? Tapi kebalikannya sih cuy. Kalau cewek bisa pakai apa aja. Karena cowok kan Cowok bisa. libidonya agak tinggi ya. Gitu. Dia kena mulut aja bisa. Iya, bener. Tapi kalau cewek kan harus sakidoski. Iya kan? Mau nggak mau beli sex toys kan? Lu bakalan kaget nggak? Ntar lu bakalan siap nggak kondisi Nggak, gini gua tahu arah lu. kondisinya di mana lu udah nggak bisa ngaber nih, udah nggak bisa ngaber, Panik gua. lu pulang toto bini lu lagi main dildo, Anjing lu. Nggak siap gua cuy. Nggak siap gua beneran. lu mau lu jahit nggak di sini tuh dildo? Enggak gua jahit juga sih. Cuma setiap pemain gua tempelnya. Nah. Ini yang kau butuhkan. Enggak cuy, gua nggak siap cuy. Lu juga begitu pun lu sebaliknya. Ya iyalah. Seandainya lu pulang
tiba-tiba bini lu lagi ngacak-ngacak itunya sendiri. Gak siap kan lu sebagai suami anjing kurang gua. Iya dong. Si dildonya ditempelin di kaca terus bini lu lagi Ya. Jangan digerak-gerakin guys. Tapi bener dong. Nggak siap juga kita. Nggak siap sih. ya nggak siap, memang nggak siap, cuma ngakalinnya tuh gimana gitu, maksudnya itu yang itu Tapi menurut gue ya, semakin kita berumur, ya semakin turun juga lah, sama-sama. iya Cewek kan juga ada bahasanya, dia tuh udah nggak apa namanya, kalau bahasa dia udah tua itu apa? Menopause. Si Doski udah nggak keluar air lagi, serat. gua pindula udah kering. Enggak, biasanya tuh pakai kayak pelumas. Ibaratnya oli tambahan. Iya enggak? Pakai oli tambahan tuh. Yang goreng kan? Iya, biar dia bekas goreng ikan kalau asin. kan sakit, cuy. Ya lu bayangin aja tiba-tiba lu lagi Doski lagi enak. Lagi enggak siap ibaratnya bini lu. Tiba-tiba lu sodok gitu aja kan. Toto luka Pasti lecet kan, dalam nggak mungkin. Nah itu juga sama lah, pasti hormon makin lama semakin turun juga guys. iya. Emang pikiran lu ke seks doang apa? Enggak. Emang lu pacaran sama siapa? Tiap sehari harus 2 kali 3 kali anjing, capek cuy. Lu sering minum insto pagi-pagi anjing, harus pagi-pagi tuh Nggak pakai Sprite lagi, iya langsung instonya doang. Sekali lagi nih konten hanya hiburan ya guys. Bener. Ini juga pengetahuan juga yang harus kalian tahu. Gitu. Jadi udahin aja nih. Udah dulu deh untuk episode kali ini. Ayo lah, sampai ketemu lagi di video Thank you guys, selanjutnya. udah nanyain juga ya, udah nanyain terus. Nanyain, semoga kalian terhibur dengan video kali ini dan jangan bosan buat nungguin kita terus. Siap. Sampai ketemu di Marbot berikutnya. Sampai ketemu lagi bersama gua Markus. Bye. Bye. You beautiful face.